Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala untuk bersama mencari ilmu agama. Pertemuan yang seharusnya membuat kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala, karena karunia Allah ini lebih baik dari karunia-Nya berupa dunia beserta isinya. Ketika hari ini kita diberikan rizki, diberikan materi, materi itu tidak akan lama kita menikmatinya. Suatu ketika kita akan ditanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dalam kondisi lapar, kemudian mendapati sahabatnya Abu Bakar di masjid juga dalam kondisi lapar. Kemudian setelah itu datang sahabatnya yang lain, Umar radhiyallahu ta'ala datang dalam kondisi lapar. Kemudian datang menemui sahabat Ansor. Kemudian ketika bertamu itulah mereka mendapatkan hidangan. Selepas menyantap hidangan, keluar dari sahabat Ansor itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bacakan, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Maka kalian akan ditanyakan pada hari itu, pada hari ini, yakni tentang nikmat yang dulu pernah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Maka kalau hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dibimbing olehnya untuk menghadiri majelis ilmu, kita hendaklah bersyukur. Karena paling tidak di catatan amal perbuatan kita tertulis bahwa hari ini jam sekian kita melakukan ketaatan, ketakwaan kepadanya, yang itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Belum lagi, ini adalah amalan yang memudahkan kita untuk tiba di surga Allah Ta'ala, dan masih banyak lagi fadilah yang kalau kita kupas, yang membicarakan tentang keutamaan kita bermajlis di salah satu rumah Allah mencari ilmunya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Ta'ala yang ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya kepada kita semua. Apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia kita agar kita tidak menyesal, agar kita selamat, agar kita bahagia dunia kita, akhirat kita. Kalau kepada guru yang berbuat baik, yang ngajari kita, itu membuat kita sukses dunia kita, kita berterima kasih kepadanya, maka apalagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngajak kita, ngajari kita untuk sukses bahagia dunia kita, akhirat kita. Maka hendaklah lebih banyak kita berterima kasih kepadanya dengan diantaranya salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, materi kita pada pertemuan malam hari ini adalah asalnya dalam kitab, yakni tertulis sabar. Kemudian saya sampaikan temanya adalah muhasabah diri dengan sabar. Sebenarnya yang tepat adalah muhasabah diri untuk sabar. Karena untuk sabar itu kita tidak bisa kalau tidak banyak muhasabah. Ya, ini kekeliruan dari saya
Jadi yang tepat adalah muhasabah diri untuk sabar. Untuk sabar kita harus banyak muhasabah, banyak introspeksi diri kita, banyak gambarkan diri kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum kita membahas tentang definisi sabar, kemudian macam-macamnya, penting kita mengetahui keutamaan daripada sabar. Dalam agama kita banyak sekali pembahasan tentang fadilah, kelebihan, keutamaan, agar kita termotivasi. Asalnya sabar adalah satu keharusan. Tapi disinilah letaknya rahmat Allah Ta'ala, bahwa rahmat Allah itu luas, mengalahkan murka Allah Ta'ala. Sehingga dalam pembahasan agama kita banyak pembahasan tentang fadilah, fadail, termasuk sabar. Sabar itu banyak fadilahnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla menjadikan dengan sabar seseorang itu akan menjadi murah hatinya tanpa menggelincirkannya, menjadikan dia kuat tanpa diliputi kegelisahan hidupnya, menjadikan dia orang yang pemberani tanpa bisa dikalahkan oleh yang lainnya, menjadikan dia seperti benteng yang tidak mudah untuk dihancurkannya. Sabar dengan pertolongan itu ibarat saudara kandung. Jika kita sabar, akan datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak sabar, maka tidak akan datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Makanya kalau kita sering bertanya-tanya pada diri kita, kok saya belum ditolong oleh Allah Ta'ala? Atau kita melihat secara umum, kok kaum muslimin belum ditolong oleh Allah Ta'ala? Maka di antara jawabannya adalah mungkin kita tidak sabar. Nanti kita akan tahu pembahasannya. Ya, sabar itu bukan hanya menyikapi takdir Allah, tetapi sabar itu juga menjauhi larangan Allah, dan sabar itu juga melaksanakan perintah Allah. Contoh kesabaran para sahabat ketika sebelum bai'ah Aqabah yang kedua, mungkin pernah saya sampaikan ketika pembahasan sirah. Sahabat-sahabat Ansor seolah-olah geram melihat perlakuan yang diterima oleh Nabi SAW dan orang-orang beriman. Maka setelah bai'ah Aqabah yang kedua, kemudian terdengar ada yang menginformasikan ya bahwa Nabi SAW dan orang-orang beriman telah berkumpul. Maka sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah ketika itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sekiranya Anda menyuruh kita untuk menyerang tenda-tenda yang ada di Mina ini, kami akan serang, kita akan serang. Ya, karena sudah terlambat sangat sabar menyikapi gangguan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang beriman. Tapi apa jawabannya Nabi SAW? Lam nu'mar, kita belum diperintah. Jadi kita belum diperintah. Maka menyikapi hal seperti ini pun juga harus sabar. Kita harus sabar. Sama juga nanti di pembahasan sirah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang secara kasat mata merugikan orang-orang beriman. Ya. Sampai-sampai Umar kemudian berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar, alaysa nahnu alal haq wa hum alal batil, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Bukankah orang yang mati di antara kita masuk ke dalam surga, mereka masuk ke dalam neraka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Falima nuti daniyah, lantas untuk apa kita memberikan kehinaan ini kepada mereka? Ya, sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ini adalah perintah Allah Ta'ala. Maka sabar.
Jadi dalam masalah ini sabar. Nah, sabar ya kan, itu adalah saudaranya pertolongan. Kalau kita sabar akan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita enggak sabar, pertolongan Allah tidak akan mendatangi kita. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang sabar dalam kitabnya. Memberikan informasi, memberitahukan perihal pahala yang Allah siapkan untuk mereka. Bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab itu tanpa perhitungan. Bahasa Jawanya enggak hitungan. Ibarat orang memberi itu enggak ditimbang. Jadi ibarat orang memberi itu tidak ditimbang, diambilkan ya misalkan beberapa cawuk misalkan, terus ini ambilan. Ya, ambilan. Ya, jadi seperti itu. Bi ghairi hisab. Dan Allah juga memberitahukan bahwa Allah akan membersamai orang-orang beriman. Allah akan membersamai orang-orang yang sabar, menolong orang-orang yang sabar. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Sabarlah kalian, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang sabar. Jadi sabarlah kalian, sesungguhnya Allah itu berserta dengan orang-orang sabar. Ya. Jadi buah dari kesabaran itu adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Bukan berarti kebersamaan Allah itu Allah berada dalam diri kita seperti pemahamannya kelompok yang menyimpang. Ya, enggak. Yang dimaksud dengan kebersamaan Allah bahwa Allah akan menolong kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Sehingga orang yang sabar itu dapat kebaikan dunia dan akhiratnya. Orang yang sabar itu akan dijaga ketika dia mau tergelincir melakukan dosa misalkan, dijaga oleh Allah. Diberikan hidayah, jangan, ini dosa. Akhirnya dia mantap meninggalkan dosa itu. Jangan seperti ini riba. Ya, akhirnya dia meninggalkan riba itu. Lakukan yang ini, walaupun berat. Akhirnya Allah berikan hidayah kepada dia. Saya yakin pasti Allah akan menolong saya. Jadi itu ma'iyah. Allah akan jaga dia. Allah akan berikan taufik dia. Demikian juga dalam kehidupan akhir Allah akan jaga. Ketika misalkan dia dikumpulkan di mahsyar, ya, dikumpulkan di mahsyar, orang-orang manusia pada umumnya mereka akan kaget, terkejut. Ya, tapi orang-orang beriman maka tidak. Orang yang senantiasa sabar maka dia tidak. Orang yang senantiasa dalam kehidupan dunianya sabar melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, sabar menghadapi ketetapannya, maka dia enggak akan terkejut. Ketika dia di mahsyar misalkan dia akan mendapatkan naungan, ya, apalagi ketika dia menjadi seorang imam yang adil, orang yang sedekah menyembunyikan sedekahnya, ya kan, orang yang senantiasa, ya, orang yang menangis di tengah kesendiriannya, ya, dan lain sebagainya, golongan-golongan yang nanti mendapatkan naungan dalam kehidupan akhir. Nah, ini diantara ma'iyah Allah. Ketika misalkan dia dihisab, Allah enggak tunjukkan hisabnya di hadapan manusia. Ini loh, kamu jam sekian buka HP, terus ada iklan wanita telanjang kamu buka. Na'udzubillah min dzalik. Enggak dibuka Allah di hadapan manusia, tapi ditunjukkan. Kemudian kamu istighfar, dihapus. Ya. Tapi kalau orang munafik enggak, ditunjukkan di hadapan manusia. Oh, ini si fulan. Ya kan, diviralkan. Ya, diviralkan. Nanti ada kondisi di mana dosa kita, na'udzubillah min dzalik, dosanya anak Adam itu diviralkan di hadapan makhluk Allah Ta'ala. Khususnya orang-orang munafik. Tapi kalau orang beriman enggak, maka ditunjukkan dosanya kemudian dihapus, ditunjukkan dosanya dihapus. Nah itu. Nah, kalau kita dalam kehidupan dunia sabar. Juga nanti ketika melewati jembatan, kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita nanti tergelincir, kemudian masuk ke dalam neraka mendapatkan siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini diantara bentuk ma'iyah. Ya, diantara bentuk ma'iyah. Nah, siapa yang mendapatkan ma'iyah ini, kebersamaan ini? Yakni orang yang sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Nah, demikian juga keutamaan daripada sabar. Siapa yang sabar?
maka Allah akan jadikan baginya imamah. Imamah dalam masalah agama, kepemimpinan. Kalau kita sabar, nanti Allah akan adakan untuk kita pemimpin kita yang memimpin kita di atas agama. Kita sedih kalau misalkan ada pemimpin yang tidak memimpin kita di atas agama, sedih. Contohnya kemarin lah, ya kemarin kita sudah banyak curhat di sini. Duh Ustaz, 17 Agustus di sini goyang-goyang terus. Ya, isinya maksiat, bahkan sampai banyak orang nggak sholat. Ini kenapa? Ya, karena tidak ada imamah pemimpin ya dalam agama yang Allah pilihkan untuk kita. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena kita nggak sabar. Nggak sabar dalam hal apa? Nanti kita akan membahasnya. Dakwah, ngajak orang butuh sabar. Ingatkan, ya, ya jangan seperti ini. Cari yang lainnya lah. Ya, orang dulu misalkan ya memperingati kemerdekaan itu dengan apa? Ya kan? Dengan mengingat bagaimana susahnya para pejuang terdahulu merebut kemerdekaan. Makanya kalau orang-orang zaman dulu namanya karnaval itu, yang karnaval itu para veteran. Ada yang cacat, ya kan? Ada yang difabel dan lain sebagainya. Karena apa ya? Karena dulu berjuang, ya, menunjukkan kepahlawanan orang-orang dulu dan lain sebagainya. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah perlu nasihati terus dengan sabar, dengan harapan ketika kita sabar, ya, dan kita yakin dengan ayat Allah, maka Allah jadikan untuk kita pemimpin dalam agama. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan dari mereka para pemimpin. Kami jadikan dari mereka, dari kalangan mereka. Ada di antara mereka yang memimpin yahduna bi amrina, yang memimpin dengan perintah kita, lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kita. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, harus sabar. Ya, sabar dan yakin kepada ayat-ayat kita. Makanya fokus kita seharusnya dalam dakwah itu adalah tauhid, diajak kepada tauhid. Nanti kalau semuanya sudah diajak kepada tauhid, ya akhirnya banyak yang menerima dakwah ini, mayoritas menerima dakwah ini, otomatis nanti pemimpin itu baik. Orang kalau satu RT, ya kan, diajak didakwahi, kemudian akhirnya mereka menjadi ahli sholat, kemudian mereka menjadi ahli masjid, mayoritas mereka menjadi ahli sholat, ahli masjid, ya kan? Gak mungkin ketua RT-nya orang yang gak ahli sholat, gak ahli masjid, gak mungkin. Jadi gak mungkin orang yang memimpin mereka bukan ahli sholat, bukan ahli masjid. Sekiranya negara ini orang yang, ya kan, beriman lagi bertakwa, pasti pemimpinnya adalah orang beriman lagi bertakwa. Makanya sebenarnya tugas kita dalam mengajak manusia ke jalan Allah itu panjang, dan itu bukan tugasnya para dai semuanya. Tugas semua. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi harus sabar. Jadi harus sabar. Orang-orang Bani Israel ketika tidak ada nabi kemudian minta nabi, akhirnya Allah utus Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka memberontak. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak mengikuti keinginan mereka, ngajak untuk berontak kepada Romawi ketika itu. Tapi Nabi Isa alaihissalam ngajak kepada tauhid. Ya, ini gambaran golongan orang nggak yakin. Kalau kita yakin kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, sudah ikuti saja, nanti akan ketemu, akan sampai kepada tujuannya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dalam ayat ini disebutkan fadilah, keutamaan, kalau kita sabar diiringi dengan keyakinan, maka Allah akan pilihkan untuk kita pemimpin yang yahduna bi amrina, ya, yang memberi petunjuk dengan perintah Allah Ta'ala.
Makanya terdahulu pernah kita sampaikan, ketika orang-orang Khawarij protes kepada Ali, ya, mereka mengatakan kepemimpinan Anda itu tidak baik. Pokoknya diprotes lah. Apa jawabannya Ali? Jika dibandingkan dengan Abu Bakar sama Umar, apa jawabannya Ali? Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, rakyatnya Abu Bakar sama Umar itu adalah saya dan yang semisal saya. Tetapi, ya, rakyatnya saya itu adalah kalian-kalian ini, sing suka protes, ya, yang keluar memerangi pemerintah. Jadi rakyatnya Abu Bakar dan Umar ini adalah para sahabat. Ketika itu para sahabat masih banyak yang hidup. Setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat masih banyak yang hidup. Tapi ketika para sahabat sudah banyak meninggal, kemudian ada khalifah setelahnya, ya kan? Setelahnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Rakyatnya siapa? Ya mereka ini. Ya, para tabi'in yang orang-orang yang mereka sering protes, ya, orang-orang Khawarij. Kan Khawarij muncul pada masa pemerintahannya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan sebelumnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi prinsipnya harus sabar dan yakin. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 126, sabar itu mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Bahkan Allah, ya, menekankan hal ini dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 126. Allah berfirman, "Wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin." Sekiranya kalian sabar, lahuwa khairun lis-sabirin, maka benar-benar dia, yakni sabar itu khairun lis-sabirin, baik bagi orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, maka sabar itu baik. Kalau Allah mengatakan baik, Nabi SAW mengatakan baik, wis, bahasa Jawanya sampean percaya wae, api-api, nah, kayak gitu. Kita akan kadang kalau mendengarkan dari orang dulu nasihat, wis percaya, api-api, sampean kudu percaya, nah, kayak gitu. Nah, ketika Allah yang berfirman, kita harus meyakini khairul lisabirin, baik. Khairul lisabirin itu mencakup dunia, agama, akhirat. Pokoknya orang sabar itu mesti baik. Dunianya, agamanya, akhiratnya mesti baik. Ya. Nanti kita akan merasakan kalau kita sabar, oh iya ternyata buah dari kesabaran saya itu ini. Oh iya ternyata buah dari kesabaran saya itu ini. Jadi seiring berjalannya waktu kita akan menemukan benar-benar khairul lisabirin, baik untuk orang yang sabar. Ya. Baik untuk orang yang sabar. Oh ternyata ada jalan keluar. Ya. Oh ternyata ada solusinya dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi firman Allah lahu wa khairul lisabirin. Allah di sini ada takkid, ada penekanan. Benar-benar yakni sabar itu khairul lisabirin, baik untuk orang-orang yang sabar, maka kita harus meyakini bahwa sabar itu baik. Dan kebaikannya apa? Wis banyak. Nanti kita akan merasakan. Ya, kadang orang kalau mau dijelaskan detail itu kan butuh waktu, dan setiap orang juga beda pengalamannya, beda rasanya dan lain sebagainya. Nanti dia akan merasakan. Kadang setiap orang, oh saya pernah sabar terus akhirnya dapat solusi ini. Yang lainnya saya sabar kemudian dapat solusi ini. Yang lain saya sabar dapat solusi ini dan lain sebagainya. Tiap orang beda-beda. Pokoknya kalau kita sabar lahu khairul lisabirin. Ya. Orang kalau sholat sabar itu baik untuk dia. Ya. Kalau dia sedekah sabar itu baik untuk dia. Tanpa disadari sifat kikir yang ada pada dirinya itu telah berhasil dia kalahkan. Ya. Ngaji sabar baik untuk dirinya. Tambah ngaji hatinya tambah lembut, tambah halus, akhlaknya tambah baik. Nah itu artinya kan khairul lisabirin. Ya, khairul lisabirin. Ya, kemudian banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Ya, awalnya capek, lelah, tapi akhirnya terus istighfar dengan sabar. Ternyata khairul lisabirin. Kok bisa khairul lisabirin? Akhirnya banyak introspeksi. Karena sering mohon ampun, astagfirullah, astagfirullah. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini
bahwa sabar itu baik untuk orang-orang yang sabar. Kesabaran mereka baik untuk mereka. Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 120 bahwa sabar atau sabar yang diiringi dengan takwa itu menjadi sebab tipu daya musuh itu tidak akan membahayakan kita. Tipu daya orang yang membenci kita tidak akan membahayakan kita. Sebenci apapun orang itu, kalau kita sabar, kita takwa, gak akan membahayakan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 120, In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kebaikan itu mengenai kalian, tasuhum, maka kebaikan itu menyusahkan mereka. Ada yang menafsiri mereka ini siapa? Ada yang menafsiri orang-orang kafir. Ada yang menafsiri orang-orang munafik. Orang munafik itu cirinya kalau orang Islam dapat kesenangan, dapat kebahagiaan, dapat kemenangan, susah mereka. Susah. Ya. Susah. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Tapi jika kalian tertimpa kesulitan, mereka senang. Ada yang menafsiri tadi orang-orang kafir kalau melihat kita ini dapat kesulitan, mereka senang. Ada yang menafsiri orang-orang munafik kalau mendapati orang-orang beriman dapat kesulitan, mereka senang. Makanya lihat aja, kalau ada orang Islam senang, kemudian dia susah, mungkin dia orang munafik. Kalau dia orang salat juga. Ya. Tapi kemudian Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan bertakwa, sedikit pun tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak luput. Allah tahu. Allah tahu. Makanya pada saat selesai perang Hunain kalau tidak salah, ada orang-orang munafik yang mau menyerang Nabi. Akhirnya Allah bongkar. Allah bongkar. Dan Nabi SAW beritahukan siapa-siapa mereka. Tapi itu menjadi rahasia. Nah, jadi tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan mudarat bagi Nabi dan orang-orang beriman. Orang kafir sama. Ketika mereka punya makar, mau mengganggu orang-orang beriman. Orang-orang munafik mau mengganggu orang-orang beriman dari dalam. Ya, maka mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan bahaya bagi orang beriman. Sama. Ya, kita misalkan sabar, kemudian ada orang yang pengen nyakiti kita, ya, kita sabar, kemudian ketakwaan masih tetap kita menjaganya, sholat jamaahnya tetap, sedekahnya tetap, zakatnya tetap, dan lain sebagainya. Ya, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kemarin ada sahabat saya yang cerita bagaimana saudara iparnya itu menjelek-jelekkan dia di tetangga-tetangganya, termasuk keponakannya. Padahal selama ini mereka itu dibantu. Ya, kakaknya meninggal. Nah, yang kakak iparnya ini ya berkata-kata buruk ke tetangga-tetangganya. Kok dilala, ternyata tetangga-tetangganya itu yang notabene masih keluarga dari ini beritahukan, dia kok bilang gini-gini dan lain sebagainya. Semua orang sudah tahu. Nah, ini contoh. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Sedikit pun ya tipu daya mereka nggak akan membahayakanmu. Ini contoh. Kalau kita sabar lagi bertakwa. Jadi dia masih tetap. Jadi ketika kakaknya meninggal itu masih ngasih nafkah ke kakak iparnya. Kenapa? Karena pernah kita sampaikan hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi yang menjelaskan tentang mengurusi janda, keutamaannya. Ya. Jadi seperti orang yang sholat di malam harinya nggak pernah bosan dan puasa di siang harinya nggak pernah
putus. Dan banyak fadilah-fadilah yang lain. Dia tetap masih tetap ngasih. Ya. Demikian juga dengan keponakannya, masih dianggap keponakan walaupun ditipu berkali-kali. Ya, utang sana sini, kemudian yang nutupi dia. Ya, ternyata ngomong jelek di tetangga-tetangganya. Tapi ternyata tetangganya tahu karena masih kerabat semuanya. Akhirnya cerita kepada dia, ya kepada istrinya, ya cuman dia senyum saja. Nah, ini diantara contoh kalau sabar, bertakwa, la yadurrukum kaidum syai'a. Sedikit pun tipu daya mereka enggak akan membahayakan kalian. Karena Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ini di tataran kehidupan bertetangga saja kadang kita merasakan. Makanya sabar aja, difitnah macam-macam, pokoknya kita tetap melakukan ketaatan dan kita sabar dengan fitnah itu karena ini adalah sudah takdir, dia akan menfitnah kita, ya kan? Sedikit pun fitnah mereka tidak akan membahayakan kita. Tapi ini kaitannya dengan iman. Makanya sabar itu berkaitan dengan iman. Makanya ayat berikutnya surat Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Karena bisa sabar itu hanya orang beriman. Yang bisa sabar hanya orang beriman. Nanti akan kita bahas detail tentang pembagiannya. Seperti nanti cukup pada pertemuan kali ini. Ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang beriman bersabarlah kalian. Kenapa yang jadi khitab pada ayat ini orang-orang beriman? Karena apa yang bisa sabar itu hanya mukmin. Yang bisa sabar hanya mukmin. Khususnya sabar dalam 3 hal. Nanti akan kita bahas. Terhadap perintah Allah, larangan Allah, dan terhadap takdir Allah. Nah, Allah berfirman, isbiru wa sabiru, sabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian, tingkatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan ribatlah kalian. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah berfirman, ini seperti dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Imad Zuhair. Allah menyeru kepada orang beriman, bersabarlah dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sabar. Orang menjalankan ketaatan itu perlu sabar. Antum ngaji ke sini itu perlu sabar. Ya. Perlu sabar. Apalagi yang rumahnya jauh, perlu sabar. Apalagi nanti sebentar lagi musim hujan, perlu sabar. Ya, ngajak istri, ngajak anaknya, perlu sabar. Anaknya pola, perlu sabar. Ya, ada kepentingan ini itu dan lain sebagainya, perlu sabar. Menjauhi kemaksiatan juga. Kemudian, Saimat mengatakan, kalahkanlah musuh-musuh kalian dengan kesabaran ketika dalam kecamuk perang. Dalam tafsir yang dikatakan, musuh kalian sabar, kalian harus lebih sabar. Musuh kalian sabar, kalian harus lebih sabar. Makna wasabiru, tingkatkan kesabaran. Musuh kalian itu juga sabar. Mereka memerangi kita itu juga sabar. Mereka memerangi kajian kita, memusuhi dakwah kita. Mereka itu sabar melakukannya. Kita harus lebih sabar. Karena apa? Karena janji dari Allah Ta'ala. Jadi karena janji dari Allah Ta'ala. Orang-orang kafir memerangi dakwah tauhid, gitu kan? Mereka sabar memeranginya, padahal mereka akan mendapatkan kehinaan seperti yang tadi dikatakan Umar. Alaisa qatlahum fil finnar wa qatlana fil jannah. Bukankah yang mati dari mereka di dalam neraka, wahai Rasulullah, dan yang mati dari kita akan berada di dalam surga? Iya. Nah, kalau mereka saja sabar, kita harus lebih sabar. Para jamaah ketika ngaji sunnah seperti ini, kemudian jenggotnya dipanjangkan, kemudian wis enggak isbal, yang ibu-ibu ya akhwat kemudian pakai cadar, ya mereka nyakiti, mereka lo sabar nyakiti kita harus lebih sabar untuk menghadapi mereka. Wong kita di atas salah kok. Wasabiru, ya jadi wasabiru. Kemudian warabitu, dan ribatlah, artinya jagalah perbatasan negeri kalian. Tetapi ada makna lain ribat. Ya, warabitu,
dan ribatlah kalian la'allakum tuflihun, karena ribat itu juga butuh sabar, ya, menjaga wilayah perbatasan agar kalian beruntung, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi kita perlu sabar. Jadi sabar itu harus kita tingkatkan, ya kan? Ribat juga harus kita tingkatkan agar kita beruntung. Beruntungnya bukan saat ini tetapi nanti. Tapi kadang sekarang seperti saat ini kita bisa mendapatkan keberuntungan. Ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Syekh Imad menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk menjelaskan diantaranya tentang ribat. Karena ribat itu maknanya dua yang ada dalam hadis, yakni yang pertama menjaga wilayah perbatasan, membelakangi kaum muslimin, ya, jadi dia membelakangi kaum muslimin menghadap musuh. Kemudian yang kedua adalah ribat dengan menunggu sholat setelah sholat di masjid, ya, yang mana keutamaannya sangat besar, ya, jadi keutamaannya sangat besar, fadilah ribat itu sangat besar. Nah, dia menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamkhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan mengangkat dengannya derajat-derajat. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu 'alal makari, yakni menyempurnakan salat dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Apakah ketika dingin yang sangat, pas mau salat malam, salat subuh dingin sangat, ya. Ya, tapi kalau kondisinya anget gitu kan, kemudian enggak nyaman saja, berarti enggak termasuk. Tapi ketika kondisinya itu dingin sangat, tapi kita tetap menyempurnakan wudhu kita, maka ini yang bisa menghapuskan dosa kesalahan dan meninggikan derajat. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Bukan memperbanyak putaran roda ke masjid, bukan, memperbanyak langkah. Karena kalau sekiranya hitungannya putaran roda, ya berarti dulu ada hadis yang menjelaskan langkah-langkah kaki kuda ke masjid, tapi enggak ada hadis tentang itu. Ya, yakni memperbanyak langkah ke masjid. Dan berikutnya adalah wangtidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu waktu sholat setelah selesainya sholat. Ya seperti kita ini ngaji dari maghrib sampai isya, ya enak, ya kan, sekalian ngaji, ya, atau misalkan enggak pas pengajian selesai sholat enggak pulang, wis nunggu isya aja sekalian, ya, baca Al-Quran, baca buku di sini, buku yang disediakan di sini. Fadzalikumur ribat, maka itulah ribat, ya, itu adalah ribat yang fadilahnya sangat besar. Seperti dalam Zubdatut Tafasir disebutkan, ya, bahwa ribat sehari di jalan Allah itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Jadi ribat sehari lebih baik dari dunia beserta isinya. Dia juga mengetengahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala di sini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Tadi sabar, kemudian tingkatkan kesabaran menghadapi musuh. Orang-orang yang membenci dakwah kita ini, mereka sangat sabar memerangi dakwah yang mulia ini. Mereka sangat sabar memerangi dakwah tauhid. Maka kita harus lebih sabar dari mereka. Kemudian berikutnya ribat. Kemudian diakhiri dengan firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi diakhiri dengan takwa. Jadi diakhiri dengan takwa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi diakhiri dengan takwa. Jadi sabar, tingkatkan kesabaran, ribat, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Untung apa? Untungnya itu apa? Jelas yang utama bagi orang beriman itu selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Ya, kalau kita mengimani ini, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Untungnya apa? Nanti di alam barzah kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalani malam-malam pertama ketika berhadapan dengan malaikat penjaga kubur yang ada di dalamnya. Akan dimudahkan, keuntungannya di situ. Demikian juga dengan keuntungan-keuntungan yang lainnya yang Allah SWT sebutkan secara global. La'allakum tuflihun. Ya, la'allakum tuflihun. Belum lagi dunia kita. Ya, dunia, apalagi agama kita, apalagi akhirat kita. Maka para jamaah, ya, keberuntungan kita itu sangat bergantung dengan yang namanya sabar dan takwa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabar dan takwa. Adapun meningkatkan kesabaran tadi ditekankan kembali oleh Allah Ta'ala. Demikian juga dengan ribat ditekankan karena fadilahnya sangat besar, ya, agar kita mendapatkan keberuntungan. Demikian juga dalam surat Al-Imran ayat 146, Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Cinta itu bagaimana para jamaah? Pernah suatu ketika Nabi SAW itu membawa tawanan. Di tengah tawanan itu ada seorang wanita mencari-cari anaknya, sampai akhirnya dia mendapatinya. Kemudian anak itu akhirnya diambil, kemudian didekap, kemudian disusui oleh dia. Nabi SAW bersabda, atarawna hadil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian, kira-kira ibu ini akan melemparkan anaknya ke neraka atau enggak? Ke api enggak? La ya Rasulullah, enggak mungkin. Ya kan? Maka kemudian Nabi SAW bersabda, yang maknanya, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhil mar'ati ila waladiha, kama qala. Allah itu lebih kasih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayangnya seorang ibu ini kepada anaknya. Ya, menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Ya. Nah, kalau kita, apalagi kita sabar, pasti kita akan dicintai oleh Allah. Dan bentuk cintanya adalah pasti Allah akan jaga kita dari neraka. Ya, enggak sampai berbuat dosa. Orang tua itu kalau cinta sama anaknya mau mainan HP saja, enggak akan dibiarkan dia. Jangan mainan HP. Sini. Sholat, diajak sholat. Belajar, dibimbing, ya, untuk belajar. Terus seperti itu dijaga. Kita sama. Ketika misalkan buka HP tiba-tiba ada maksiat dosa. Akhirnya Allah berikan kepada kita taufik, astagfirullah. Akhirnya buka yang lain, istighfar. Tapi kalau Allah nggak jaga kita, waduh asik ini, mumpung gitu kan, nggak ada yang lihat. Dia akhirnya keterusan dalam perbuatan dosa. Itu tanda cinta. Jadi kalau kita mendapatkan hidayah, ini dosa nggak boleh, itu artinya taufik. Kemudian kita nggak melihat yang dosa-dosa ini. Ya, itu adalah tanda cinta. Nah, orang yang dicintai siapa? Sabar, orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Ya, wallahu yuhibbus sabirin. Kemudian yang terakhir, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Walanabluwannakum, Allah berfirman, kami benar-benar akan menguji kalian. Ya, bala itu tanda cinta. Dalam hadis disebutkan, jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahum. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ibtalahum, kama qala. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan uji dia. Ya, jadi kalau Allah ingin kepada kita kebaikan, pasti Allah akan menguji kita. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 155, kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Rasa takut itu sedikit, gak banyak-banyak. Wal ju'i,
sedikit rasa lapar. Wa naqsim minal amwali, dan kekurangan harta, wal anfusi, kekurangan jiwa, thamarati, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Kita harus paham ini. Ujian Allah itu enggak banyak-banyak. Kadang sedikit. Ya cuma pada umumnya sedikit karena apa? Bisyai'in minal khauf. Tapi itu kadang membuat kita ini langsung bergetar takut. Sampean ditekani intel. Kayak ndiki kono. Padahal mek teko tok gitu loh. Tapi takutnya itu Masya Allah. Itu kan. Ya, padahal kita selama ini enggak melakukan yang salah. Ya. Jadi seperti itu. Misalkan, kamu mau didatangi orang-orang, mau digeruduk, enggak terima dengan ini. Padahal cuman mau, itu kan. Sudah rasa takut. Ya. Takutnya enggak lama-lama, enggak banyak-banyak. Tapi itu sudah membuat kita juga khawatir. Demikian juga walju, kelaparan. Ya, kelaparan. Bisa iminal ju, sedikit kelaparan. Misalkan sehari kok nggak ada makanan, besok alhamdulillah ada, besoknya lagi ada. Laparnya kan cuma sehari. Nggak pernah kan ceritanya kita lapar setiap hari, itu kan nggak pernah. Bahkan seringnya kita ini kenyang. Tapi kita ini sering keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Sehari saja nggak ada makanan sudah bingung dah. Wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamar. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka Allah memberitahukan wa basyiris sabirin. Kabarkanlah berita gembira untuk orang-orang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani orang-orang yang ketika tertimpa musibah dia menghibur dirinya. Dia menghibur dirinya dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya sakarepe Gusti Allah, pancen awake dhewe iki wae Gusti Allah. Seperti itu. Jadi menghibur dirinya. Dalam tafsir dikatakan mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu menghibur dirinya. Wis pancene awake wae Gusti Allah. Ya, maka bagi mereka 3 hal. Surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah. Bagi mereka adalah pujian dari Rabb mereka yang pertama, warahmah, dan yang ketiga wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang sabar, ya kan, ketika dia tertimpa musibah kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, dia mengatakan kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, dia itu punya 3 hal. Dia mendapatkan 3 hal. Yang pertama mendapatkan sholawat, artinya pujian. Yang kedua mendapatkan rahmat, dan Allah mengatakan ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka para jamaah, orang sabar itu fadilahnya banyak sekali. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tertimpa musibah. Maka bagaimana sabar menjauhi larangan Allah? Maka bagaimana sabar dalam melaksanakan perintah Allah? Yang ini lebih tinggi levelnya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Jadi sabar tertimpa musibah saja, levelnya paling bawah. Kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat 3 hal ini. Maka bagaimana orang sabar menjauhi larangan Allah? Bagaimana orang sabar ketika melaksanakan perintah Allah Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Dan insya Allah Ta'ala pembahasannya masih panjang, ya. Jadi kita muhasabah diri kita untuk bisa sabar. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Nggih. Yang pertama agak panjang. Perusahaan distributor di tempat kerja saya memberikan komisi kepada karyawan toko tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik tokonya, sebab karyawan toko tersebut telah menjualkan produk dari perusahaan distributor tempat saya bekerja. Pertanyaannya, jika itu merupakan tugas wajib saya sebagai penyampai amanah untuk memberikan komisi tersebut, apakah saya harus resign kerja atau sebaiknya bagaimana? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dia sudah jadi karyawan situ, sudah digaji untuk itu, ya, maka
apa yang tadi disampaikan harus sepengetahuan dari pimpinan. Ya, kalau tidak, ya maka itu bagian dari harta yang haram yang kita tidak boleh memakannya. Nah, caranya bagaimana? Sampaikan ke pemilik toko lebih dulu, apalagi kalau kita yang memegang uangnya. Kalau tidak, maka nahi mungkar. Jadi menyampaikan, melakukan nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Jangan, ini tidak boleh. Kita sudah digaji gini-gini dan lain sebagainya. Kalau perlu dinasihati dan lain sebagainya. Ya. Nah, inilah realisasi dari sabar. Jadi realisasi dari sabar, tahu bahwa uang ini tidak halal untuk kita, kemudian kita tidak menerimanya. Bagaimana caranya? Ya tadi. Jadi disampaikan kepada pemilik toko, Pak ini dapat gini. Ya, dan saya tahu, makanya saya laporkan. Bagaimana menyikapi? Kalau misalkan dia mengatakan sudah bagi, ya sudah halal. Tapi kalau misalkan dia mengatakan, oh ya wes tak ambil, ya itu hak dia karena kita adalah karyawan dia. Atau kalau misalkan pimpinan kita yang di bawahnya tadi minta agar segera dibagi, ya kan, maka harus nahi mungkar. Sabar, nahi mungkar itu perlu kesabaran. Ya disampaikan. Kalau misalkan dia tidak mau, ya kan, wes kalau gitu tak bagi, ya sudah nggak usah. Saya nggak mau. Ya terima kasih, saya cukup dengan yang ini. Kalau jenengan melakukan, ya silahkan. Cuman saya sudah ngasih nasihat, itu urusan jenengan. Saya nggak mau buka, ya. Dan jangan dibuka. Kalau bisa, jangan dibuka, diberitahukan, Pak ini gini. Atau mungkin yang pertama tadi sampaikan kepada dia dulu nahi mungkar, ya. Nahi mungkar. Kalau misalkan dia tidak mau, ya sudah urusan dia dengan Allah Ta'ala. Yang jelas kita sudah menyampaikan nahi mungkar. Ya, kita sudah jelas menyampaikan nahi mungkar. Nah ini perlu kesabaran. Ya, jadi nahi mungkar. Tidak serta-merta ada seperti itu langsung resign. Tapi kalau sudah nggak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya sudah. Kita harus menyelamatkan diri kita. Kalau misalkan tidak perlu resign, ya sebaiknya nggak usah resign. Tapi kita tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ternyata kalau misalkan tidak bisa sama sekali dan kemungkaran itu sudah merajalela, maka wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Bertakwalah kalian dari fitnah yang tidak hanya yang dilakukan oleh orang yang berbuat zalim saja, tapi semuanya akan kena. Sudah resign. Tawakal kepada Allah, semoga Allah memberikan gantinya. Allah alam bisawab. Ada lagi? Ada lagi, Ustaz. Fenomena saat ini orang-orang sabar walaupun mayoritas mudah dicurangi oleh kaum minoritas. Apakah ada yang salah dengan konsep sabarnya? Ya, bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Kita belum bahas tentang macam-macam sabar. Ya, yang jelas, yang pertama nanti akan kita bahas juga. Sabar itu dalam ketakwaan kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah itu adalah kita mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia kepada tauhid. Seperti tadi kita sampaikan. Ketika Allah mengutus Nabiullah Isa alaihissalam, harapannya orang-orang Bani Israel itu dipimpin oleh Isa untuk memberontak Romawi. Tapi ternyata tidak. Nabi Isa mengajak mereka kepada tauhid. Ya, makanya akhirnya mereka melakukan pengkhianatan, ya, dengan orang-orang Romawi. Jadi seperti itu. Jadi kita dakwah kepada tauhid. Nanti akan datang dengan sendirinya pertolongan Allah Ta'ala. Ketika misalkan kita melihat seperti saat ini, kita ini mayoritas, tapi kenapa kok kita diombang-ambingkan? Karena akidah kita ini lemah. Ibarat kayu itu gapok. Napa gapok niku? Hah? Rapuh. Iya, rapuh ya, rapuh. Lemah. Salat. Tapi riba ya jalan. Salat. Ya kan? Tapi maksiat juga jalan. Kalau akidahnya benar, nggak akan seperti itu. Akidahnya benar, salatnya akan khusyuk. Jadi nggak perlu lagi ya pelatihan tata cara sholat khusyuk, enggak perlu.
Jadi akidah itu ditekankan. Nabi SAW dakwah 13 tahun di Mekah itu konsen ke masalah akidah. Iman kepada hari akhir dan lain sebagainya. Baru kemudian ketika itu pas Mi'raj itu turun perintah sholat, barulah ya kan mereka sholat dengan pondasi akidah yang kuat tadi. Makanya gampang saja para sahabat ketika turun syariat mereka langsung sami'na wa ata'na karena apa? Akidahnya kuat. Nah sekarang akidahnya masih rapuh, ya kan? Akidahnya masih rapuh. Akhirnya ada syariat, kadang mereka menyelisih dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena kita tidak konsentrasi dalam masalah penanaman akidah. Dakwah kepada tauhid itu tidak bisa ditawar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dicukupkan dulu Ustaz karena baik, sudah malam. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk memunculkan, menanamkan pada diri kita fadilah-fadilah tadi ya, fadilah sabar agar kita semakin bersemangat untuk sabar. Ya, sabar dalam hal apa? Insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas makna sabar dan hakikatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.